Jadi orang wali anggap orang wali sedang wali majdub ini sedang hilang akalnya, makan bangkai umpamanya. Ndak usah contohkan kepada sesuatu, makan bangkai. Maka seorang wali yang makan bangkai itu tidak dihukumi dosa, walinya lah, tidak dihukumi dosa karena memang dia tidak ditaklif di waktu itu karena zawalul aqlih, zawalu syu'uri aqlihi. Itu sepakat ulama tidak dihukumi dosa, tapi memakan bangkainya itu bukan bentuk karomah. Paham inti? Memakan bangkai itu bukan bentuk karomah. Oke. Kalau mau dianggap karomah sebagaimana yang dilakukan Nabi Allah Khidir, membunuh seseorang karena ada hikmah di sana, maka itu tidak bisa, tidak boleh itu siapapun itu yang berbicara, karena pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam itu adalah wa ma fa'altuhu min amri. Itu bukan dalam keadaan tidak sadar, itu sadar. Wa ma fa'altuhu min amri. Itu bukan kehendakku, itu saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib dibunuh karena perintah Allah. Contohnya seperti malaikat maut disuruh membunuh orang oleh Allah. Andaikan malaikat maut ini tidak membunuh, maka itu tidak bisa dikategorikan malaikat. Karena malaikat itu yaf'alu mayu'mar, melakukan sesuatu yang diperintahkan. Bagian dari perintah, amruh itu bagian dari perintah, bukan nahi. Bagian dari perintah itu membunuh. Maka membunuh itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Sekarang orang majdub hilang akalnya, melakukan sesuatu yang dosa. Apakah dosa itu merupakan perintah untuk wali? Tidak, itu karena zawalul aklihnya melakukan perbuatan yang dia itu tidak ingat, sehingga tidak kena hukum dosa. Begitu. Maka perbuatan seorang yang hilang akalnya tidak bisa itu memakan bangkai umpamanya, tidak bisa memakai bangkai itu dianggap karomah. Perlu digarisbawahi seperti itu. Contoh, saya contohkan kepada suatu contoh yang anggap halal ghaibah. Ada seorang tokoh katanya mengatakan anallah. Di waktu dia hilang akalnya, maka mengatakan anallah itu bukan karomah, itu bentuk kesalahan. Tapi kesalahannya itu tidak dihukumi wali ini kafir karena wali ini sedang tidak sadar. Walinya ini loh. Maka orang yang mengatakan anallah bagi ahlus syariah wajib dikatakan murtad itu. Tapi bagi hakul wali umpama ini terjadi, itu karena tidak sadar, ya tidak dihukumi kafir itu walinya tok. Kalau orang lain yang sadar mengatakan anallah, ya murtad. Begitu nanti. Makanya orang yang hilang syuurnya mengatakan anallah atau berbuat muharramat itu tidak bisa dikatakan karomah. Innallaha la ya'mur bil fahsya. Begitu. Begitu ternyata jawabannya. Sesuatu yang diperintahkan Allah tidak berhukum dosa. Lain dengan orang yang hilang syuurnya. Perbuatannya itu memang dosa. Karena itu tidak ada perintah dari Allah. Karena tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad. Tidak mungkin ada wahyu setelah Nabi Muhammad. Sehingga apabila sudah berbeda dengan syariatnya baginda Nabi, itu sudah dihukumi salah. Lah, sedangkan individu dari perbuatan itu kalau dikerjakan oleh orang gila,
Maka orang gila itu tidak ditaklif. Kenapa? Ya rufi al-qalam masalahnya. Begitu. Makanya kalau mencontoh kepada Nabi Khidir salah itu. Siapapun itu orangnya. Karena Nabi Khidir itu perintah Allah untuk membunuh. Maka seperti melaksanakan sholat itu. Maka melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan sungguh cikian, dan menimbulkan suatu hikmah yang luar biasa di dalam sholatnya, itu bagian dari karamah, pemberian dari Allah. Atau kalau Nabi itu mukjizat, maka mukjizatnya Nabi Khidir itu membunuh itulah. Maka tidak bisa dikiaskan sesuatu perbuatan Nabi Allah Khidir alaihi salam kepada orang sekarang ini setelah datangnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu nubuwah sudah ditutup, maka semuanya harus tunduk patuh kepada syariat yang diridhoi oleh Allah. Karena yang diridhoi Allah, inna dina indallahil Islam, Islam punya undang-undang. Maka setiap yang melanggar undang-undang itu tercela. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Itu. Maka mengkiaskan orang sekarang yang melakukan mungkarot kepada Nabi Allah Khidir itu salah, karena mengkiaskan mungkarot kepada ma'rufat. Nanti begitu tidak bisa paham. Sudah ya, sudah jelas ya. Karena itu sudah menanggapi sebelum saya selesai, akhirnya salah paham lagi. Itu tadi saya sedikit kritik dan saran. Wa ma fa'altuhu an amri, bukan min amri ya. Wa ma fa'altuhu an amri, bukan wa ma fa'altuhu min amri. Itu yang pertama. Kemudian Ya, betul. Oke. Yang kedua, siapa yang mengkiaskan Nabiullah Khidir alaihi salam dengan pekerjaan wali majdzub? Ini salah paham jenengan. Ini justru saya memetakan, memberikan petak-petak. Yang petak yang pertama itu tentang majdzub. Yang petak yang kedua Jareng adalah kafir yang tentang nias menghindar le. Dinda. Coba Anda dengarkan itu dulu. memberikan contoh bandingan. Kalau tidak mau kias lah, Anda memberikan contoh bandingan umat Kanjeng Nabi melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Padahal saya beritahu Anda, Dinda, bahwa Nabi Khidir itu Dengarkan tidak dulu. melakukan mungkarot. Dengarkan dulu, biar sampean paham. Nabi Khidir itu di waktu pemahaman membunuh atau orang itu melakukan mungkarot tidak? Apanya? Nabiullah Khidir. Enggak. Secara Nabi zahir Khidir saat membunuh melakukan gulam melakukan mungkarot apa tidak? secara zahir syar'i melakukan mungkarot. Sudah? Secara zahir syar'i melakukan mungkarot. Mungkarot ya. Loh, kok malaikat? Itu analogi yang salah justru itu. Dianalogikan kepada malaikat. Makanya Kalau wa sampean ma mau beranalogi fa'altuhu an bebas. amri itu. Kalau sampean Wa mau ma beranalogi fa'altuhu an bebas, amri. nanti semuanya salah semua itu. Rasulullah disuruh memerangi orang kafir. Bukan cuma membunuh, memerangi. Kalau pakai analogi bebas nanti sampean itu. Jangan pakai analogi bebas. Ini kias, ini ada syarat-syaratnya. Karena kias itu erat kaitannya dengan tasbih. Tasbih itu harus ada wajah syibihnya. Kalau di kias ada ilatnya. Seperti itu, Gang. Ini bebas ini. Dinda, saya Kias beri kan contoh dengan malaikat maut. Saya kasih analogi yang gampang, nggak belit-belit, agar dipahami oleh jenengan, Dinda. Agar dipahami oleh jenengan. Coba saya tanya dulu ke jenengan. Di syariatnya Nabi Musa, apakah membunuh itu diperbolehkan? Boleh. Kalau syariat, walaupun syariatnya Kanjeng Bentar, Nabi boleh apa tidak? asal Boleh apa syariat tidak? perintah dari Allah. Boleh apa tidak?
membunuh di syariatnya Nabi Musa. Ya Jud. Jangankan di syariatnya Nabi Musa, syariatnya Kanjeng Nabi boleh asalkan ada perintah Allah. Ya Saya makanya beri di situ analogi contoh. Gini, kelebihan dengarkan. Nabi Khidir bukan dalam Jangan diajak membunuhnya, bersyariat. kan? Allah Ta'ala jangan diajak bersyariat. Kelebihan Nabiullah Khidir itu mengetahui hikmahnya itu. Diberikan pengetahuan oleh Allah tentang hikmah bahwasanya anak per anak tadi itu, anak kecil tersebut yang dibunuh menurut pandangan syariat Nabi Musa itu dibunuh dengan tanpa hak. Itu Nabiullah Khidir memberikan jawaban. Yang jawaban tersebut merupakan hikmah di balik pembunuhan tersebut yang diperintah oleh Allah. Makanya di dalam ini ulama mengkiaskan, di antaranya Al-Imam Al-Yafi'i, bukan saya yang mengkiaskan kan. Tapi Al-Imam Al-Yafi'i negur sono jenengan kalau mau negur. Di sini dikiaskan kalau itu amruh dari Allah. Amruh, perintah dari Allah untuk melakukan satu hal yang itu dilarang oleh syariat. Dicontohkan di kitab itu, kalau tidak salah sampean lihat di tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah itu melakukan Ya, hal yang betul, salah. betul. Nggih, melakukan hal yang salah. Maka di situ diperbolehkan bagi wali tersebut, cuma secara zahirus syar'i tetap salah. Sehingga tidak boleh mengkiaskan kisah Nabiullah Nah, Khidir ini ya. ihlali ma harramallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Khidir alaihissalam itu orang soleh, gimana? Kenapa harus mengikuti itu. pendapat yang Bingung lemah? tuh. Kenapa harus mengikuti pendapat yang lemah? Yo ikut yang kuat. Nabi Khidir itu sudah nabi. Jadi perbuatannya itu dituntun melalui Cuma wahyu ditampilkan saja Allah. ibaratnya. Sampai dari tadi nggak nampilkan ibarat. Ya Itu buat saya sudah apa punya. itu. Pak dengan jenengan pakai ibarat? Cukup pakai analisan sudah. Begitu makanya kalau cara pandang jenengan itu Dinda bahwa perbuatan Nabi Khidir itu mungkarot dan Nabi Khidir melaksanakan di dalam keadaan sadar, berarti berdosa kan Nabi Khidir? Berdosa secara zahirus syar'i. Nah, Pandangan ini manusia, pandangan manusia ya, pandangan manusia. Terbukti pandangan Nabi Musa ada kok mengatakan ada maksiat pandangan manusia. Gimana Masya Allah, ini? nggak paham jenengan. Sampean melihat pekerjaan wali yang dosa, sampean melihatnya dosa atau tidak? Coba yang simpel-simpel aja, yang bisa Coba dimengerti. satu-satu dari- jelaskan dulu biar enak, nggak kayak tadi itu. Kayak tadi biar enak. Saya jelaskan biar jenengan paham. Nabi Khidir itu bukan sedang melaksanakan mungkarot, tapi Nabi Khidir itu melaksanakan perintah. Ada seorang orang gila melakukan mungkarot. Ini contohnya. Orang gila ini jangan contohkan kepada wali lah. Orang gila ini melakukan mungkarot. Orang gilanya tidak kena dosa. Kenapa? Karena dia gila, hilang akalnya, tidak kena taklif. Begitu. Makanya kalau membandingkan dengan Nabi Khidir itu namanya kias ma'al farik. Paham ini? Itu tidak bisa itu. Itu yang pertama. Terus perbuatan orang wali, perbuatan orang gila itu dihukumi melanggar syariat, juga dihukumi dosa. Itu karena perbuatan itu melanggar syariat. Satu. Terus Nabi Khidir tidak. Nabi Khidir membunuh gulam itu tidak melanggar syariat, juga tidak dianggap dosa. Begitu syar'an. Saya membicarakan syar'an. Kenapa? Karena Nabi Khidir sedang melaksanakan perintah Allah.
Tuh, bedahan dengan wali. Wali itu melaksanakan, jangan wali. Orang gila itu membunuh seseorang, itu bukan atas perintah dan ridhonya Allah. Wali itu karena orang gila itu membunuh orang karena hilang akalnya. Makanya itu tidak bisa dianggap perintah Allah, tetap mungkarot. Begitu. Saya kasih contoh yang arahnya itu perintah Allah. Begini. Ada orang membunuh orang. Lalu oleh Algojo dibunuh, maka membunuhnya itu merupakan perintah Allah. Juga membunuh orang yang membunuh orang itu bagian dari menegakkan syariat. Maka tidak bisa dikiaskan dengan itu. Orang gila yang sedang membunuh orang. Sudah paham seperti ini? Sudah Tor, ini bagian saya ya Tor. Harap jangan ada yang ganggu. Ya, monggo Bapak Jenengan. Ya, Punya saya. monggo. Minut. Diperbesar punya saya Tor. Saya izin on cam, soalnya on cam tadi nggak dikasih sama moderator. Oke. Cukup ya. Imbang, besarnya imbang sama Kiai Golib. Apa? Gimana? Cukup kan besarnya kan imbang. Oke. Cukup besarnya besarnya sama Kiai Golib. Oke, cukup. Takut dibilang boleh kasih nanti saya. Oke, seperti ini Tor. Dari awal sudah saya bilang bahwasanya Nusantara cerdas salah paham lagi, gagal paham lagi. Saya tidak pernah menganalogikan Nabiullah Khidir dengan Waliul Majdzub yang hilang akalnya. Justru saya menempatkan Waliul Majdzub yang hilang akalnya itu tidak kena taklif syariat. Artinya, meskipun melakukan kesalahan-kesalahan dalam syariat, itu tidak dihitung berdosa. Itu yang pertama. Kemudian saya beranjak kepada Nabiullah Khidir alaihi salam yang akalnya masih lengkap, tidak majdzub, cuma karena diperintah oleh Allah, maka dia membunuh orang yang meskipun secara zahirnya tidak berdosa, dan itu secara zahirus syar'inya itu berdosa. Terbukti Nabiullah Musa alaihi salam pada saat itu mengatakan idda itu merupakan mungkaron kabir atau mungkaron azimah. Lihat di kitab tafsir itu. Kalau tidak percaya. Bahwasanya kemungkaran yang besar. Itu Nabiullah Musa yang berpegangan pada syariatnya. Sekarang secara hakikatul amri, apakah Nabiullah Khidir terkena dosa? Tidak. Apakah Nabiullah Khidir dikatakan mukhalifun li syar'i secara hakikatnya? Tidak juga. Enggak pernah saya bilang seperti itu. Makanya sebetulnya ini justru bukan memberikan bantahan kepada pendapat saya, justru menguatkan terhadap pendapat yang saya kemukakan dari tadi, dari awal. Nah sekarang kiasannya seperti apa? Kias itu harus apple to apple, Kang. Apple to apple itu gimana? Tidak boleh kias ma'al farik. Kias ma'al farik itu ada penyekat, ada pembeda antara makis alehnya dengan apa yang dikiaskan, yang menjadi kias. Itu yang pertama. Kemudian justru ketika sampean mengatakan kias ma'al farik, justru sampean terjerumus kepada kias ma'al farik. Mencontohkan kepada Algojo. Algojo itu membunuh orang dihakin itu. Hakinnya apa? Karena itu hukum kisos, diperintah oleh Allah, karena orang membunuh harus dibunuh. Itu dihakin. Ini permasalahan Nabiullah Khidir yang dibunuh secara zahir. Bi ghairi haqqin. Sehingga Nabiullah Musa iskal. Kalau seandainya bihakin, ngapain Nabiullah Musa iskal? Apakah mau kita mengatakan Nabiullah Musa alaihi salam bodoh? Iskalnya Nabi Isa itu biar tidak panjang-panjang. Moderator, Iskalnya Nabi Isa itu langsung dijawab.
Ya, Monggo, 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 monggo. Selesai. Tunggu Yai, Oke. tunggu Yai. Biar takut saya dibilang nggak adil, takut saya dibilang nggak adil. Oke, Monggo, betul, monggo. betul. Ini seperti ini. Untuk Nabiullah Musa alaihi salam di situ iskal, ingkar, bukan iskal, ingkar terhadap pekerjaan Nabiullah Khidir alaihi salam. Kenapa? Karena pekerjaan Nabiullah Khidir alaihi salam membunuh itu adalah membunuh yang bi ghairi haqqin, secara zahirus syar'i. Ini di garis bawah yang tebal ya, stabilu. Di stabilu yang tebal, nanti jangan diulang lagi. Karena kalau fi zahiril fi haqiqatil amri, di sini saya sudah sepakat. Nabiullah Khidir tidak menyalahi syariat karena diperintah. Nah, mengambil dari kesimpulan ini, ulama akhirnya mengambil kias. Oh, berarti kalau seandainya ada wali diperintah oleh Allah, dia dalam keadaan sadar, cuma diperintah oleh Allah melalui ilham, seperti itu. Meskipun ini perbedaan ulama tentang ilham ini dijadikan pegangan syariat, ada memang ya. Saya nggak menafikan itu. Saya sudah paham itu, jangan Ya, dikritik nanti. Itu secara ilham, kemudian dikiaskan dengan kejadian kejadian dari Nabiullah Khidir alaihi salam, maka di situ nggak apa-apa secara hakikatul amri. Seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya yang tahu akan hal itu adalah orang yang melakukan, yang berupa wali itu sendiri. Kalau kita mau kias bebas, sebebas kita naik terjun atau lompat dari pesawat, maka kita nanti akan jatuh. Mengkiaskan dengan Rasulullah atau mengkiaskan dengan malaikat atau mengkiaskan dengan Algojo yang membunuh. Itu kias Al-Farid jelas itu. Sudah, cukup. Ya. Sudah ya. Pardon. Sudah. Ya, sudah, monggo, monggo. Oh, Itu sudah ya. Ya, begini. Sudah. Sekarang makin jenengan. Kalau nanti itu analoginya adalah fi'lullah al-haqiqah, maka orang yang sadar membunuh orang karena pada hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka itu apakah itu perbuatan orang itu secara hakikat, apakah perbuatan Allah? Ini pertanyaan, Pak. Yuk. Begini, Pertanyaan ini. ada orang sadar membunuh orang. Dan jelas itu pembunuhan itu kan melanggar syariat. Kalau diartikan hakikat, merupakan fi'lullah, apakah itu adalah fi'lullah atau fi'lul orang itu secara hakikat? Monggo, Ustaz Ibnu Khalid, ini pertanyaan ini. Oke. Munfaridun bil khalqi wa tadbiri jalla ani syabihi wan nadhiri. Jelas itu. Apakah perbuatan itu mardiyun indallah apa tidak? Tidak kan? Kalau diperintah oleh Allah berarti masa Allah tidak mardiun? Perbuatan membunuh itu mardiyun indallah, orang sadar sekarang Anda membunuh orang dengan secara sadar. Itu kalau berbicara hakikatul fi'li, fi'lullah kan? Tidak usah dibahas itu tauhid tingkat dasar itu diwahatkan niat. Ada situ itu. Maka saya jelaskan saja. Ini yang tidak mau ke sana. Maka perbuatan orang membunuh itu adalah hakikatnya semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Oke, baik yang ma'asi, baik yang khairat, semua adalah fi'lullah. Oke. Namun di sini ada syariat. Kalau perbuatan yang mungkarat itu mendapatkan murka Allah.
Sedangkan perbuatan yang ma'rufat itu adalah mendapatkan ridha Allah. Kita kembali, perbuatan seorang yang hilang akalnya membunuh itu adalah mungkarat yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatannya. Ini hilang akal terus, Tor. Ini kok kehilang akal, Tor? Siapa yang menganalogikan ke situ, Tor? Oh, Sudah itu saya jelaskan tadi. dengarkan dulu. Coba di Sekarang kita kembalikan kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir membunuh 2 gulam itu memang juga fi'lullah semua hakikatnya. Namun perbuatan Nabi Khidir itu mardiyun indallah, diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena itu bukan manhiyun. Itu bedanya. Nabi Khidir itu adalah makmurun. Jadi Nabi Khidir sedang melakukan perintah Allah. Makanya teguran Nabi Musa itu la yata'akhkhar anil jawab. Dijawab wa ma fa'altuhu an amri. Itu perintah Allah. Makanya perbuatan saya ini bukan bagian dari mungkarat. Nabi Musa menerima karena itu perintah Allah, bukan larangan Allah. Beda halnya dengan orang yang hilang akalnya. Status hukumnya tetap itu adalah mungkarat dan larangan Allah. Paham? Saya tahu. Apakah orang wali itu oleh Allah disuruh membunuh? Apakah orang wali oleh Allah disuruh membunuh? Apakah orang wali oleh Allah disuruh bunuh? Diperintah. Apakah wali itu sama Allah? Kalau mungkin begini ya, saya tahu surkan. Mungkin begini, apakah seorang wali seandainya diperintah sama Allah untuk membunuh, apakah boleh untuk membunuh? Begitu loh. Mungkin begitu. Siapa yang mau melarang perintah Allah? Khidir alaihissalam. Itu di atasnya wali, itu nabi. Nabi itu di antara syaratnya menjadi nabi, itu kan ada sifat yang 4. Siddiq amanah, tabligh fatonah. Itu di antara syarat menjadi nabi. Sehingga di dalam pembahasan ilmu tauhid, itu di kitab Kifayatul Awam itu, Syekh Muhammad Fudhali Asy-Syafi'i. Itu pengarangnya Habib Abdullah itu. Kelas 5. Bukan Kifayatul Awam, Syekh Muhammad Fudhali Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad Fudhali Asy-Syafi'i. Oh, Kifayatul Awam. Ini begini ya. Di Akun situ, TikTok biar dipaham. Ketika Nabi itu apakah bisa melakukan mungkarat atau makruhat? Tidak bisa. Makruhat saja itu terjamin maksum. Nah sekarang kok ada Nabi, statusnya Nabi membunuh. Ini kan melebihi, seharusnya seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Karena makmurun bi amrillah. Jelas itu. Jadi secara hakikatul amri, Nabiullah Khidir tidak menyalahi syariatnya Nabi Musa. Hakikatul amri ya, ingat. Stabilu lagi. Hakikatul amri tidak menyalahi syariatnya Nabi Musa dan tidak terkena hukum dosa. Paham? Ada. Tapi secara zahirul itu menyalahi, terbukti Nabiullah Musa alaihi salam itu membantahnya. Pembantahan itu sudah dijawab oleh Nabi Khidir. Makanya pembantahan itu bukan yadullu alal munkarat. Oke, begini. Ringkasnya, saya kasih kesimpulan. Nabi Khidir membunuh itu adalah minal wajibat, minal ma'murat. Sedangkan orang yang hilang akalnya melakukan dosa itu minal mungkarat. Itu sudah lain. Maka mengkiaskan mungkarat dengan makmurat tidak bisa hilang ketemu. akal lagi, Tor. Yo, poin ini Itu. nggak nyambung, Tor, nanti, Tor. Mohon ditertibkan, Tor. Poin-poinnya dijelaskan oleh jenengan. Biar enak diskusinya. Kalau diskusi seperti ini, yopo ini. Insya Allah, Ini mendiskusi, paham. menjawab dengan apa yang tidak ditanyakan. Insya Allah paham beliau saya. Cuma jawabannya beliau seperti itu. Kan
pemahamannya jawabannya seperti itu. Enggak, kalau udah paham. Ini gampang kok pertanyaan jenengan. Gampang. Nah, beliau menjawab itu. Coba yang lain mungkin Artinya kan menanggapi yang lain dulu. Tidak yang lain. Tidak ada. Lanjut yang lain dapat. Begini host. Kami tekankan jangan kiaskan mungkarot dengan makmurot. Itu toh. Kalau nggak mau kias, jangan membawa mungkarot kepada makmurot. Ya, begitu. Ustadz Ibnu Khaldi, Yai Nusantara, barusan itu jangan disamakan atau dibawakan lah. Ya, kiasnya itu. Tetap ya, Ustadz Ibnu Khaldi tetap pegang pendapat yang awal lah, dalam Mungkarot dengan makmurot. beliau merasa tidak. Iya, berarti nggak ada. Bagaimana sih menurut panjenengan? Apa Setuju? Jangan mengkiaskan makmurot dengan mungkarot, betul. Setuju itu. saya dari awal seperti itu sudah pemahaman saya. Enggak usah diwanti-wanti. Iya. Itu. Memang Nah, seperti berarti itu benar ya. pemahaman awal. Berarti pemahaman saya juga benar ya. Pemahaman pemikiran saya juga benar berarti ya. Takut. Gimana? Karena saya barusan langsung dipotong nih saya. Takut saya pikiran saya nggak sama gitu loh. Karena dari tadi saya pemikirannya seperti itu juga. Udah jelas. Tentang Nabi Enggak, itu Khidir enggak itu usah udah jelas semua. enggak usah dianu kok itu dasar itu. Enggak usah diutarakan. Sama halnya mengatakan fi'lullah tadi itu. Fi'lullah itu tadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Kaku mungkin bernarasi. Monggo, saya kasih waktu 1 menit. Ya, menurut saya begini Kang Khaldi. Asma'ullah wa sifatihi itu laha dzawabit yang bagi mura'atiha, yang bagi mura'atuha gitu. Jangan kok terus mengkiaskan kewalian seseorang dengan kenabian seseorang, yang mana nabi itu sudah pasti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wali itu ilham saja belum pasti. Ini sebenarnya kan penerapan tauhid asma wa sifat pada seorang itu. Jadi ini pemahamannya pemahaman dari mana? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah untuk menerapkan tauhid asma wa sifat itu bagaimana? Kan gitu toh. Sebentar, saya nanya dulu ke jenengan, takut nanti salah tanggap saya ke akidah jenengan. Tauhid itu dibagi menjadi berapa? Dan kaku tauhid dibagi menjadi berapa? Nggak tahu. Dibagi 3. Oh, kalau dibagi 3 enggak usah. Sudah. Beda. Itu sama. Lah jentar ke situ lah. Ini Ya, kan itu. pembahasannya. Ya pemahamannya kan ke situ orang Kang Khaldi ini saya kalau saya untuk mendapatkan pemahaman ini kemana larinya ini? Memang betul pemahaman itu, tapi dari sudut pandang mana kan gitu. Monggo yang lain. Jadi kalau jangan tanya dalil ya, karena kan memang dalil itu sudah kita kuasai. Maksudnya itu nanti kalau misalnya dibahas nanti panjang gitu. Jadi jangan bahas dalil dulu gitu. Begini, Nabi Khidir itu dia itu tidak berdosa secara perbuatan, dan juga dia itu secara taklif hukum juga tidak berdosa, dan perbuatannya itu juga tidak berdosa, dan sosoknya itu memang dia itu wajib dipercayai. Nah di situ kalau seorang wali ataupun seorang gila itu orangnya belum tentu bisa dipercayai, masih mubah ya kan, percaya nggak percaya itu masih mubah. Kalau seorang ini di dalam segi sosoknya kalau nabi itu wajib dipercayai, tidak mungkin dia berbohong. Kalau wali itu dia nggak ada masih ada kemungkinan
perbuatannya itu dia itu secara hakikatnya itu memang tidak berdosa, tetapi dalam pandangan syariat dia itu berdosa. Maksudnya dalam pandangan umum kalau semacam itu adalah perbuatan dosa gitu, perbuatannya gitu. Orangnya memang tidak berdosa gitu. Sebentar Kang Bindoro biar jelas ini. Tiga-tiganya Sampean saya nilai gitu. Nggih. Jadi Sebentar. karena memang Saya nanya ke berkaitan jenengan dengan dulu. berkaitan dengan karomah gitu loh. Karomah ini kan seharusnya memang dinilai secara tiga-tiganya gitu loh. Saya Jenengan nanya dulu ke saya jenengan. sebentar. Jenengan Biar nggak tadi salah paham, itu saya. membahasnya dari dua arah saja gitu loh. Menilainya dari dua saja, faktor dua saja gitu loh. Kan memang harus tiga-tiganya ya. Ini orang halim kalau mau disematkan sebagai orang ya, sebagai karomah gitu. Dia harus juga tidak molholifus syariah, juga dia tidak apa itu namanya kharikul ada seperti itu. Gimana Kiai? Bindoro, nggih. Ini sungguhnya paham Bindoro. Ini Ibnul Khudi ini, Dinda ini paham sungguhnya ya. Kalau Nabi itu maksum, wali itu belum tidak maksum, bisa melaksanakan dosa. Saat itu melaksanakan dosa tapi bisa diampuni oleh Allah. Maka seorang wali itu berpunya peluang untuk melaksanakan dosa. Dan dosa itu tidak boleh dianggap ma'ruf, tetap itu adalah mungkarat. Titik. Kalau Nabi semua perbuatannya pasti itu adalah makmurat. Jadi maksum itu begitu. Titik. Coba Kang Intinya Bindoro saya nanya ada dulu. di situ. Nabi itu tidak punya peluang. Itu aja Kiai Holdi. Nabi itu Sebentar. tidak Hanya ke punya Kiai peluang Nusantara aja, untuk jangan nanya ke melakukan saya. mungkarat. Tapi yang saya paparkan itu di sisi Sedangkan mana wali celahnya itu saja, punya jangan nanya. peluang untuk melakukan mungkarat. Yang saya Makanya paparkan untuk tadi membahas lebih jauh ke celahnya celah di mana? itu, untuk membahas lebih jauh ke celah itu, saya nanya ke jenengan. Apakah mempercayai Nabi Khidir sebagai nabi itu wajib? Lah kok nggak ada jawaban? Kok sukut? Apakah mempercayai Nabi Khidir sebagai nabi itu wajib? Monggo. Tampilkan redaksinya Kalau kita rujukannya jumhurul ulama, wajib mempercayai Nabi Khidir itu nabi. tampilkan redaksinya. Kalau merujuk kepada jumhur nggak ulama, usah banyak bicara, tampilkan redaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz, para Yai. Nggih, mohon maaf saya ambil alih, boleh ya? Sebelumnya ya monggo lah diredamkan dulu semuanya. Saya ambil alih, saya tak izin sebagai moderator, boleh Pak Yai, Ustadz? Tafadhal. Pak Yai Nusantara boleh? Jadi begini, ini sudah terlanjur monggo. Sudah terlanjur banyak orang, banyak yang menonton dan takut dikhawatirkan ada sesuatu. Saya tak izin untuk menjadi moderator karena kebetulan teman saya ini sedang pergi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf tidak menyimak dari awal. Pertama permasalahannya apa dulu ini? Bahas Nabi Khidir ya. Betul Nabi Khidir? Ini Kang Tontos Ya kalau diulang Kalau kita lagi masih nanti, mau merujuk kalau dari diulang awal. lagi. Ya. Ya opo iki? Tariknya mana? Mau tariknya mana? Yang mana? Apa saya Ini saja Kang Tontos ini. Seperti saja Kang Tontos. Ini saya nanya Kita tahu ya ke intinya, semua yang ada di intinya sini. Bang Ontes, intinya saja saya Ini kasih tahu saya begini. mau nanya kepada yang semua yang ada di sini, apakah mempercayai Nabi Khidir sebagai nabi, apakah itu wajib hukumnya? Kalau mengatakan wajib, tadi Nusantara Cerdas, silahkan ditampilkan redaksinya. Al-kalam bidunil burhan buhtanun azim.
Tidak usah ibarat itu. Sudah tahu jumhurul ulama mengatakan Khidir itu nabi. Setuju dengan itu ya. Kok Nggak setuju? ada diskusi nggak usah ibarat. Gimana ini? pakai ibarat Ada Pak Yai, diskusi nggak usah referensi, bukan diskusi itu. harus pakai ibarat. Di sini saya mohon maaf, saya tak ambil alih pakai ibarat. Ketika kok Anda semua berani berbicara di hadapan publik, entah itu Ustadz Ibnul Khoti maupun jenengan Pak Yai Nusantara, mohon maaf pakai ibarat, tampilkan di sini. Silahkan kita semua, insya Allah santri dan kita semua bisa menilai. Monggo. Anda itu tahu sejak tadi itu ya. Mendengar pembahasannya tahun jenengan. 5 menit yang lalu Pak Yai kula mlebet. Ini saya jelaskan dulu. Nabi Khidir itu membunuh 2 gulam adalah bagian dari makmurat, perintah Allah. Sedangkan seorang yang hilang akalnya membunuh seseorang itu adalah mungkarat. Setuju tidak jenengan? Orang yang hilang akalnya ini tidak berbicara majdub ya, ini berbicara orang yang hilang akalnya ya, gitu ya. Majdub. Wah ini ya saya hostnya Pak Yai, saya nggak bisa jawab, mau buat dengan Ustadz Ibnul Khaldi. Jangan jadi moderator kalau begini. Saya tanyakan dulu, Nabi itu maksum, Maksum. sedangkan wali itu tidak maksum. Apakah Anda setuju seperti ini? Betul. Wali tidak maksum, betul. Mahfud ya. Terus, apakah betul Anda percaya bahwa Nabi itu tidak punya peluang sedikitkan untuk melakukan dosa? Kan maksum Pak Yai. Apakah wali itu masih punya peluang untuk melakukan dosa? Ya masih ada peluang, cuman kan langsung istighfar. Langsung kembali. Makanya itu lain. Nabi Khidir, pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dengan andaikan ada seorang majdub membunuh, itu lain hal. Anda paham seperti itu? Paham. Kemudian yang dari tadi diperselisihkan itu no Pak Yai, mohon maaf. Enggak begini Pak Yai, saya tak coba menjadi gini, saya mencoba tak menjadi moderator. Karomah itu la yata'allaku bil maksum, sedangkan mukjizah yata'allaku bil makzumat.